Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa kita terima dan bisa bermanfaat di hari nanti. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, materi hari ini kita akan belajar materi tentang iman kepada Allah, yaitu menggunakan metode Carshot. Kakak mau tanya nih, kalian tahu tidak apa itu iman kepada Allah? Dan apa saja sih fungsi iman kepada Allah? Nah, di sini iman kepada Allah yaitu merupakan fitrah manusia, karena sebelum manusia dilahirkan, mereka sudah diberikan kesaksian suci bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Sedangkan mengenai perkembangan selanjutnya tergantung kepada lingkungan yang membentuknya, apakah ia beriman atau tidak. Nah, seperti itu pembahasan iman kepada Allah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian iman kepada Allah, terus fungsi iman kepada Allah, dan dalil-dalil Al-Qur'annya nanti kita bahas bersama-sama. Nah, nanti kalian akan saya kasih kartu yang bertuliskan kepada Allah, fungsi iman kepada Allah, ya, dan dalil-dalilnya seperti apa. Nah, nanti kartu ini kakak kocok jadikan satu, terus nanti kalian cari ya mana yang sesuai nih dengan pengertian iman kepada Allah. Nah, nanti dikelompokkan jadi satu kelompok, terus nanti yang satu juga mencari tuh fungsi iman kepada Allah tuh seperti apa, terus dalil-dalilnya apa saja. Nanti kalian dikelompokkan menjadi satu kelompok. Yang tadi yang iman kepada Allah yaitu kelompok 1, yang fungsi iman kepada Allah yaitu kelompok 2. Nah, silahkan untuk kalian mencari kartu-kartunya ini. Ini akan jadikan satu, terus kalian mencari. Nah, setelah selesai nanti ditempel ke depan, ya. Dikelompokkan mana tuh yang iman kepada Allah, terus mana yang fungsi iman kepada Allah. Oke, silahkan untuk mencari. Silahkan untuk maju menempelkan kartunya. Dari kelompok 1 dulu. Baik, yang selanjutnya yaitu kelompok 2, yaitu fungsi iman kepada Allah. Silahkan untuk maju. Nah, bagus. Untuk selanjutnya yaitu kalian perwakilan maju satu siswa maju untuk menerangkan pengertian iman kepada Allah dan di bawah-bawahnya tadi. Baik, Kak, saya yang maju. Nah, di sini yang pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Nah, menurut bahasa yaitu artinya percaya. Terus yang kedua yaitu menurut istilah, iman itu artinya mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, di sini Islam mewajibkan pemeluknya untuk beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai pencipta alam semesta yang tunggal, pemilik segala keagungan dan kesempurnaan. Nah, untuk yang berikutnya yaitu pengertian iman secara global atau secara menyeluruh. Artinya yaitu percaya dan yakin bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan,
dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Seorang laki-laki yang telah beriman disebut mukmin, dan seorang perempuan yang beriman disebut mukminat. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adapun dasar dari pondasi seluruh ajaran Islam, yaitu tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Mungkin seperti ini Kak untuk penjelasan dari kelompok kami. Baik, terima kasih, bagus sekali penjelasannya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kelompok kedua, fungsi iman kepada Allah. Silahkan perwakilan untuk maju. Baik Kak, terima kasih. Saya yang akan menerangkan atau menjabarkan fungsi iman kepada Allah. Nah, yang pertama yaitu di sini dapat kita lihat dapat menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang beriman akan ditolong Allah. Nah, itu tertuang dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yang artinya yaitu, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Nah, untuk yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah, yaitu terdapat atau tertuang dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Untuk yang berikutnya yaitu mendatangkan keuntungan. Tanpa dibekali iman, seseorang akan berada dalam kerugian. Nah, sebagaimana firman Allah yaitu dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati dengan kebenaran
dan menasehati dengan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, mungkin ini Kak yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Baik, terima kasih, penyampaiannya sangat bagus. Yang pertama tadi juga bagus dan yang kedua juga bagus. Nah, jadi untuk kesimpulan materi kali ini, yang pertama yaitu iman kepada Allah merupakan bentuk keimanan yang paling utama. Kenapa? Karena seseorang yang beriman kepada Allah tentu akan beriman kepada segala sesuatu yang datang darinya. Selain itu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan bentuk-bentuk amal saleh sebagai perwujudan bahwa ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Terus dengan keyakinan yang mendalam akan menimbulkan kesadaran dalam dirinya untuk selalu melakukan amal saleh dan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, di sini Allah menjanjikan kepada kaum mukmin sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah. Menambah apa? Menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku tadi, maka sesungguhnya azabku akan amat pedih. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Baik adik-adik, semoga materi kali ini, pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Tentunya kalian harus tetap semangat untuk belajar dan jangan bosan-bosan untuk membuka buku atau membaca buku. Mungkin ini yang dapat kita pelajari. Semoga dengan metode Karlsnote ini kita bisa tambah makin senang belajarnya, terus semakin menyenangkan, semakin kreatif, semakin berdiskusinya semakin bagus. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sebelum selesai pembelajaran kali ini kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa kita amalkan di keseharian kita dan bermanfaat di hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.